Sampurasun guys, balik lagi di channel Safety First dan di video sekarang gua mau bikin first impression gua soal sepatu ini guys. Ini adalah sepatu Ardiles Drive 2.0 ya, yang sekarang udah nggak ada istilah infinity-nya tapi langsung Ardiles Drive 2.0. Yang bakalan gua bahas yang pertama yaitu dari segi desain. Untuk desain menurutku ini dari segi warna lah ya. Dari segi warna ini gua yang blue light sail ini tuh cocok banget buat cewek ya guys. Kalau cowok ya bisa-bisa aja. Cuman ini itu kalau menurut pendapat gua ini itu lebih cocok buat cewek. Jadi kalau misalnya kalian cowok kalau pengen mau ngasih sepatu lari buat istrinya, buat pacarnya, buat adik ceweknya, atau bahkan buat orang tuanya, kalian bisa aja ngasih sepatu ini ya guys. Karena ini warnanya cakep banget, lihat. Tuh. Atasnya itu warna biru muda keijo-ijoan, yang bawahnya itu warna biru muda keungu-unguan. Lilac kali ya, mungkin namanya ini tuh. Ya, kurang lebih kayak gini ya guys untuk warnanya. Dan untuk midsole-nya ini menggunakan warna semi-semi lilac, tapi menurut gua ini itu terlalu Hoka Bondi 9 banget, lihat. Dari kisi-kisi warna ininya nih. Ini ada kisi-kisi di sini, terus di depan juga ada kisi-kisi. Terus ini juga ada garis, terus ini juga ada warna yang lebih gelap di atas, nggak sampai full ke depan. Ini tuh warnanya bener-bener identik banget sama Hoka Bondi 9. Jadi ya udahlah gitu, karena memang desainnya juga emang biar kelihatan lebih cakep. Di belakang ini ada reflektif di bagian belakang di sini nih. Ini reflektif sedikit, nggak sebanyak yang Infinity Drive, yang Drive Extend maksud gua. Ini juga ada reflektif di sini, jadi kalau misalnya mau apa ya lari di malam hari masih aman. Terus ini juga logo Ardiles. Ini itu bahan kayak apa ya, semi-semi burgundi kali ya. Dan ada garis-garis yang menurutku ini reflektif juga nih. Nah ini nih garis-garis silvernya. Nah, ini yang bakalan nanti apa ya, rawan banget buat kotor. Jadi kayak gitu untuk desainnya ya guys. Selanjutnya gua mau bahas soal uppernya dulu nih. Uppernya gimana kualitasnya? Untuk uppernya, menurut gua ini menggunakan dua layer dan ini tuh bagus banget. Dua layernya itu pakai jacquard mesh. Ini itu ya bisa membuat breathability-nya lebih bagus. Dan juga karena dua layer, jadi ini tuh lebih awet ya guys. Sekarang itu lagi rilis Hyperblast 3.0 ya guys. Itu Hyperblast udah memperbaiki uppernya yang sebelumnya itu gampang banget rusak untuk durability-nya. Sekarang enggak, Hyperblast itu lebih bagus lagi. Dan ini juga tidak boleh kalah. Ini juga mungkin mereka bagaimana caranya biar masih tetap bersaing. Uppernya ini juga dibikin durability-nya lebih bagus. Dampaknya kemana? Ini ada di bagian beratnya ya guys. Beratnya yang nanti bakalan kerasa lebih berat daripada pesaingnya nih. Tapi kalau gua rasa di size 42 ini, gua nggak ada timbangan ini ya guys, timbangan berat sepatu. Cuman kalau menurut gue ini normal-normal aja sih untuk beratnya. Nggak terlalu bikin berat, nggak terlalu ringan juga. Dan untuk fitmentnya ini gua saranin banget kalian buat fitmentnya naik satu size ya guys. Karena gua biasanya pakai size 43, terus gua nyoba ini yang size 42 ini itu terlalu sempit ya guys. Dan kalau 43 pun rasanya gua ngerasa mungkin bakalan sempit juga. Jadi gua saranin aja buat upsize. Selanjutnya di bagian laces, ini adalah yang menurut gua paling paling beda dibanding sepatu running lain ya guys. Yaitu lacesnya yang menggunakan tali serut. Nih guys, gue lepas dulu nih. Talinya diserut. Tuh. Bukan pakai tali biasa, tapi ini pakai tali serut. Ini ngebantu banget buat kalian yang pengen talinya itu cepat buat lepas dan cepat juga buat pasang. Dan kalau misalnya dirasa, ini tuh elastis guys. Nih. Tuh. Ini tuh elastis, termasuk nanti ke kiri, ke melebar-lebarnya juga elastis. Jadi ini makin gampang banget buat dipasang dan nanti bakalan memberikan apa ya, sejenis efek atau namanya feels bahwa sepatu ini itu lebih meluk ke kita. Kenapa? Karena ketika kita masang itu dia merenggang dan ketika sudah terpasang dia bakalan ngerutet gitu. Lebih apa ya? Lebih meluk rasanya dan ini bikin nyaman banget karena bahan di dalamnya pun ini nyaman banget ya guys. Cuman menurutku untuk sebuah sepatu ini itu terlalu pendek untuk lacesnya. Ini tuh udah gua kecil-kecilin biar bisa sepanjang ini.
Tapi kalau misalnya udah dilebarin guys, ini itu malah kependekan sebetulnya. Kurang panjang, harusnya nambah lagi panjang sekitar 1 atau 2 senti ya guys. Jadi nanti dia itu bakalan nyampe ke depan sini. Karena di bagian atas di sini nih, kelihatan nggak ya? Nah, di sini itu kayak ada pengaitnya. Nanti pengaitnya itu dikaitkannya itu ke paling depan gini guys. Jadi nanti si lesisnya itu bakalan ke depan gini. Gak akan liar ke kiri kanan. Jadi di bagian atasnya dikuncinya kayak gini nih. Tuh, kayak gini ke depan. Nah, masalahnya kalau misalnya kita udah kakinya pakai dan nanti ternyata ngelebar, gua takutnya kalau misalnya ada yang kakinya lebar, itu tuh nanti gak akan nyampe ke depan cuy. Jadi si bagian penguncinya ini tuh ya mungkin jadinya mubazir gitu. Dan minusnya untuk tali yang kayak gini itu, karena untuk ngelepas si bagian pengunci ininya nih, ini termasuk susah. Jadi kalau misalnya disaranin, kalau mau nyuci, mending kalian ke tukang cucinya aja yang udah ahli ya guys, daripada kalian lepas sendiri, terus nanti tiba-tiba gak bisa masangnya, kan sayang juga gitu, terus diganti sama tali yang biasa. Selanjutnya ke bagian tang, tang itu ini ya guys, si lidah sepatu ini. Si lidah sepatunya menurut gue ini itu termasuk berpadding, cuman nggak terlalu tebal. Jadi kalau dari segi kenyamanan ini biasa aja, nggak ngeganggu sama nggak bikin nyaman juga. Ini biasa aja tangnya menurut gua. Dari sepatu ini ya, dari semuanya justru tangnya yang paling biasa aja menurut gua di sini itu. Tapi memang enaknya tangnya itu ada loophole, loophole atau apa yang namanya ini. Nih yang kayak gini. Jadi si tali sepatu itu masuk ke dalam merek atau apa ya, loophole sih gua nyebutnya ini itu. Nah, nanti si tangnya ini nggak akan geser kiri kanan. Jadi nanti bakalan stay tangnya di situ dan nggak akan ngeganggu performance kalian ketika berlari. Lanjut ke bagian kolar. Kolar itu ini nih, di mana kita memasukkan uh, kaki kita ke dalam sepatu. Bagian kolarnya menurut gue ini lembut banget. Jadi si puring bagian dalamnya ini nih, ini lembut banget. Bahkan kalau nggak pakai sepatu, nggak pakai kaos kaki pun rasanya ini nyaman banget ya guys. Dan ini juga aman, bakalan meluk di Achilles kita karena ini di mata kaki kita karena ini tidak terlalu tinggi. Good job banget buat Ardiles menurut gue dalam membuat konstruksi sepatu ini. Dan untuk heel counter ini termasuk standar ya, nggak yang lembek kayak Hyperblast dan juga nggak yang firm banget kayak 910 Hiroshi GTX punya gua. Ini bekerja dengan baik, jadi ya nggak bikin apa ya di bagian Achilles lecet dan juga nggak akan bikin ankle kita jadi geraknya ke sana ke sini karena ini itu kan termasuk sepatu yang empuk ya, max cushion. Ini itu harus membuat ankle kita tetap bakalan firm. Jadi untuk collar gue rasa gue puas banget dengan collar sepatu ini yang bisa menjaga kaki kita agar nggak cedera dan juga bagian innernya atau puringnya ini lembut banget ya guys. Selanjutnya kita bahas soal midsole ini guys, yang mirip banget sama Hoka Bondi 9. Nah, midsole ini itu dia menggunakan teknologi NF Boom, ada tulisannya nih NF Boom. Midsole ini itu apa NF Boom itu? NF Boom ini sebetulnya adalah sepatu yang tipenya itu untuk max cushion. Jadi ini kerasanya itu bakalan empuk banget guys. Tapi gua pertama nyoba ini itu empuknya itu agak firm ya guys, jadi agak keras. Dan setelah gua selidiki, ternyata NF Boom ini itu butuh break in selama 10 kilo sampai 30 kiloan mungkin. Dan ini bakalan empuk banget nanti ya guys. Jadi untuk awal-awal kalian nyoba mungkin ke toko itu nanti bakalan kerasa firm. Gue juga ngerasa yang sama, malah gua ngerasanya firmnya itu kayak bouncy banget loh. Kok ini kayaknya bukan Max Cushion Shoes ya ini. Tapi setelah dicoba itu nanti bakalan jadi empuk banget ya guys, dan nanti bakalan gua coba bikin videonya setelah penggunaan ya guys, apakah ini masih bouncy dan firm gini atau nanti beneran jadi empuk banget. Dan untuk pace-nya mungkin gua bisa nyaranin ini itu buat yang pace 7 ke atas ya guys, yaitu ya pace 7, 8, 9, 10. Jadi ini cocok banget buat pemula dan juga buat mereka yang ingin recovery run. Dan untuk yang long run mungkin agak kerasa lebih berat. Tapi kalau long run di pace 8, 9, 10, 10 kayaknya udah termasuk di lebih dari COT.
Jadi untuk half marathon di 15 kilo di pace 8 atau 9 ini cocok banget ya guys. Karena sepatu ini gak akan bikin kaki kalian pegel dan gak akan bikin kaki kalian capek ya guys. Untuk jalan kaki gimana bang? Oh iya, untuk jalan kaki karena sekarang lagi rame banget juga untuk pengguna sepatu untuk jalan kaki. Jalan kaki ini oke banget ya guys. Karena ini empuk jadi gak akan bikin kaki kalian cepet sakit atau pegel. Dan juga karena ini tuh nggak punya plate karbon, jadi kaki kalian nggak akan cedera ketika kalian jalan kaki. Rasanya untuk jalan kaki 10, 15, 20 kilo bahkan lebih ini bakalan nyaman banget ya guys. Cuman kalau untuk berdiri lama kayaknya agak kurang. Kalau berdiri lama mungkin kalian bisa pakai sepatu yang kayak Coventry atau mungkin dari Brodo Ace itu lebih nyaman. Dan juga untuk Brisbane mungkin lebih enak lagi ya. Lanjut ke bagian outsole yang menurut gua ini juga mirip banget sama Bondi 9 dan juga Hyperblast nih. Outsole-nya. Bentuknya sama dan ya mungkin kalau misalnya ada beda pun ya kesamaannya mungkin di 95%. Ini mirip banget dan gue suka banget penempatannya karena ini gripnya itu oke banget kiri kanan dan nggak ada bolong-bolong untuk mengurangi ini ya apa mengurangi bobot. Kalau Hyperblast itu seingat gue ada bolong di tengah buat mengurangi bobot tapi ini enggak. Dan untuk rubbernya kalau dilihat kelihatan nggak ya? Bentar. Nah kelihatan kan rubbernya? Ini rubbernya tebal banget guys, lihat tuh. Jadi ini gua bakalan jamin ini bakalan awet ya guys rubbernya, nggak akan cepet habis. Kecuali kalau kalian ternyata kakinya overpronation atau supination mungkin bakalan duluan habis di sebelah sini atau sebelah sini. Atau mungkin kalian itu forefoot strike kalian bakalan cepet habis di sini gitu. Tapi ini overall menurut gua bakalan awet karena ini termasuk tebal ya untuk si outsole-nya. Untuk harga, gue beli ini itu di bawah 500.000 ya guys, karena udah kepotong sama voucher dan juga lagi ada diskon. Dan menurut gue di harga segitu, value sepatu ini itu lebih dari harga segitu ya guys harusnya. Ya, yang ditawarkannya ini menurut gue bagus banget ya guys. Jadi buat kalian yang pemula di dunia lari, atau kalian nyari sepatu untuk recovery, atau mungkin kalian pengen buat jalan kaki, budget 500.000 untuk beli sepatu ini menurut gue ini bagus banget ya guys, recommended banget. Nah, kesimpulannya gimana Bang dari video ini? Sepatu ini itu cocok banget buat kalian yang pemula, buat kalian yang mau recovery, buat jalan kaki, atau kalian adalah lansia. Karena ini bakalan ramah banget buat lutut kalian ya guys. Penggunaan tali serut ini bakalan membantu banget. Dan ini buat commuting, buat ngantor juga masih cocok. Karena ini desainnya tidak terlalu lebay, tidak terlalu sporty runner banget. Ini enak banget. Jadi kalau misalnya kalian misal siang sholat lohor, itu gak akan ribet buat tali sepatu lepas pasangnya. Ini tinggal diserut aja, ini bagus banget. Untuk midsole-nya ini cocok banget buat kalian yang mau jalan kaki atau mau lari pace di 7 ke atas. 8 ke atas juga masih nyaman banget. Cuman memang ini butuh dulu break in sebanyak 10 sampai 30 km itu tergantung dari orangnya masing-masing. Baru nanti bakalan kerasa ini nyamannya gimana, empuknya gimana, dan max cushionnya itu gimana. Oke guys, kurang lebih kayak gitu untuk video first impression gue dari sepatu Ardiles Drive 2.0 ini ya guys. Yang mana Ardiles ini merupakan pabrikan yang termasuk suhu di Indonesia ya guys. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Buat yang suka sama videonya bisa klik tombol like dan subscribe. Buat yang punya pertanyaan, coret-coret aja di kolom komentar ya guys. Sangat terbuka buat kalian. Gue izin pamit undur diri. Sampai jumpa di video gue yang selanjutnya.